Jika kita ingin membuat mimpi kita jadi kenyataan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bangunlah dari mimpi dan mari kita awali dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Sutoyo Jumat 5 Maret 2021 tertulis di Mazmur 97 ayat 11. Demikian dikatakan, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Di dalam bahasa Batak dikatakan, saya tersaburdo hatiuron di partigor, jelas ni roha di aka na ujur maroha. Demikian firman Tuhan. Apakah Anda pernah terperangkap di dalam tempat yang gelap? Mungkin bila hal itu terjadi pada orang dewasa, maka tidak terasa begitu menakutkan lagi, atau mungkin mengerikan lagi. Kecuali Anda fobia terhadap tempat gelap, atau kegelapan terjadi pada saat Anda berada di tempat yang membahayakan. Namun berbeda dengan seorang anak-anak kecil. Biasanya anak kecil akan menjerit ketakutan ketika mereka berada di kamar yang tiba-tiba lampunya dipadamkan. Di dalam kegelapan, suasana menjadi pengap dan sesak. Ketika kegelapan terjadi, yang paling dibutuhkan pada saat itu hanyalah terang. Entah itu terang yang benderang, atau hanya setitik sinar sebesar pentolan korek api. Hal itu sudah cukup menenangkan mereka yang berada dalam ketakutan itu. Karena dengan sinar terang itu, kegelapan dan kepekatan apapun akan hilang. Terang sajalah yang dapat mengusir kegelapan. Hal itulah yang disampaikan oleh pemazmur dalam nats renungan hari ini. Jika kita berbicara masalah kegelapan, sebenarnya kapankah kita mengalami kegelapan dalam kehidupan ini? Yang tentunya kegelapan yang bukan karena listrik yang mati, melainkan kegelapan hidup yang membuat hidup ini menyesakkan napas kita, menyusahkan kehidupan kita. Kita merasakan kegelapan tatkala kita menghadapi pergumulan dan permasalahan yang berat, baik masalah pribadi, keluarga, atau pekerjaan. Mungkin karena penyakit, atau mungkin karena sesuatu hal yang ada di dalam tubuh kita, yang membuat hidup ini terasa sangat sumpek. Masalah keluarga, masalah pekerjaan yang semakin bertambah, yang membuat hidup ini terasa semakin membosankan. Atau mungkin dikarenakan wabah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Bagaimana kita dapat keluar dari kegelapan hidup yang demikian? Bagaimana kita dapat bertahan dan mempunyai kemenangan dari kegelapan hidup yang demikian itu? Tidak ada pengharapan lain yang bisa menguatkan kita selain mencari dan menemukan terang itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak dipanggil lari dari kegelapan itu, tetapi kita harus mengusir kegelapan itu dari kehidupan kita. Terang itu sudah terbit atau sudah datang dalam kehidupan kita, teriakan pemazmur dalam teks ini. Terang itu disediakan bagi orang yang benar dan tulus hatinya. Ini berarti terang itu diberikan kepada orang yang sudah membereskan hidupnya di hadapan Tuhan Yesus, karena hanya di dalam Dia kita dapat hidup benar dan mempunyai hati yang tulus seperti yang disampaikan oleh teks hari ini. Ketika terang itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan dimampukan menghadapi kegelapan apapun dalam hidup ini. Kita mempunyai kekuatan untuk melawan kegelapan itu karena Dia menyediakan kekuatannya di dalam terang. Terang itu membuat kita memiliki integritas diri, hidup dalam kesetiaan dan ketaatan pada kehendak Tuhan. Dan itulah kehidupan orang yang sudah hidup di dalam kebenaran dan ketulusan. Ada sebuah kisah, seorang raja yang sudah tua namun tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki beberapa orang putri yang sudah menikah. Dan untuk mencari penggantinya, dia memberikan ujian kepada semua menantunya. Siapa yang jadi pemenang dan lulus ujian, dialah yang akan menggantikan dia menjadi raja.
Raja membagikan kepada mereka masing-masing satu benih tanaman dengan pesan, tanamlah benih ini, rawatlah baik-baik. Setelah 1 tahun, aku akan memeriksanya. Tanaman siapa yang terindah, yang tersubur, dan yang terbanyak buahnya, mereka akan memperoleh dan menggantikan saya memerintah di kerajaan ini. Setelah 1 tahun berlalu, tibalah hari yang ditentukan. Semua menunjukkan tanamannya masing-masing. Mereka memperlihatkan tanaman yang kokoh, subur, dan sangat terawat. Namun, ada seorang menantunya yang tidak berhasil menunjukkan apa-apa. Dia hanya membawa sebuah kotak kecil yang berisikan pot tanpa tanaman apapun. Ketika ditanya, menantunya itu menjawab, "Raja, mohon maaf dan ampuni aku. Aku sudah melakukan yang Anda perintahkan. Aku mencari tanah yang terbaik, memberinya banyak sinar matahari, menyiraminya setiap hari. Tapi tak peduli seberapa besar usahaku, benih itu tetap tidak tumbuh. Maafkan aku." Tanpa diduga, raja tertawa selebar-lebarnya sambil dia berseru, "Aku sudah menemukan raja baru yang akan menggantikanku. Anak inilah yang terpilih. Sesungguhnya benih yang aku berikan setahun yang lalu semuanya sudah disterilkan dan dipastikan tidak akan mungkin bisa bertumbuh. Menantu-menantuku yang lain menunjukkan tanaman hebat kepadaku, tapi menantuku yang satu ini menunjukkan integritasnya, ketaatannya, ketulusannya, hal yang benar kepadaku. Karena itulah aku mengangkatnya menjadi raja atas seluruh negeri." Kisah itu menceritakan bahwa lebih dari keberhasilan yang terlihat, prestasi yang bisa diceritakan, penampilan yang hebat, hanya integritaslah yang bisa membawa kemenangan besar. Mungkin butuh waktu untuk membuktikannya, tapi percayalah bahwa Tuhan ada di pihak orang-orang benar, orang-orang yang tulus hatinya. Tetaplah lakukan yang baik, tetaplah setia, dan tekunlah walaupun tidak ada yang memberikan penghargaan saat itu. Memang terkadang ada harga yang harus dibayar untuk sebuah integritas. Namun, seberapa Anda mau untuk tetap jujur, melakukan kebenaran dengan tulus hati, melakukan yang terbaik, waktu kemenangan itu pasti akan datang cepat atau lambat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup sebagai orang benar dan tulus hati, serta berintegritas dalam iman, kesetiaan, dan ketaatan kami kepadamu, agar kami peroleh terang yang menghantarkan kami pada sukacita yang abadi. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk memenuhi hari-hari kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat mengejar impian Anda hari ini. Tuhan Yesus memberkati.